Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita akan mulai petualangan baru. Kali ini kita akan belajar berpikir komputasional. Apa itu? Sederhananya, ini adalah cara berpikir super pintar untuk memecahkan masalah besar jadi lebih mudah. Yuk kita simak pembahasannya. Setelah belajar bab ini, kalian bakal bisa tahu apa itu berpikir komputasional. Bisa mecah masalah besar jadi kecil, jago nyari pola di sekitar kita. Bisa bikin langkah-langkah jelas biar masalah gampang diselesaikan. Intinya, biar hidup lebih teratur dan gak gampang panik pas ketemu masalah. Jadi berpikir komputasional itu kayak punya jurus ninja otak lah. Ada 4 jurus utama yang bakal sering kita pakai. Dekomposisi, memecah masalah gede jadi bagian kecil. Pola, nyari kesamaan biar gampang. Abstraksi, fokus ke inti, buang yang nggak penting. Algoritma, bikin langkah yang jelas. Kalau 4 jurus ini digabung, wah masalah sebesar apapun bisa jadi ringan. Sebelum jalan jauh, kita kenalan dulu sama istilah-istilahnya. Pertama, dekomposisi. Kayak motong pizza biar gampang dimakan. Kedua, pola. Kayak sadar kalau hari Senin selalu bacara. Ketiga, abstraksi. Kayak gambar wajah stickman, cukup mata, hidung, mulut aja udah paham itu aja. Keempat, algoritma. Teknik resep masak nih instan, step by step. Bayangin gini deh, kamar kamu super berantakan. Kalau dikerjain sekaligus, bisa pusing. Tapi kalau mulai dari sudut, rapihin mainan, taruh buku ke rak, terus sapu lantai. Tiba-tiba kamar udah rapi. Nah, itu contoh simpel dari berpikir komputasional. Masalah gede jadi gampang karena dibikin step by step. Ayo mikir sebentar. Puzzle gede gimana cara nyusunnya? Lemari baju biar rapi, mulainya dari mana? Mau gambar wajar cepet, apa aja nih gambar dulu? Kalau mau sekolah, langkahnya dari bangun tidur sampai berangkat apa aja? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bakal kita jawab pakai jurus komputasional tadi. Mi, contoh nyata. Kamu mau bikin jus jeruk. Kalau nggak pakai rencana, bisa kacau. Tapi kalau pakai cara komputasional, satu, bedah masalah. Siapin buah, cuci, blender. Dua, cari pola. Semua buah dicuci dulu. Tiga, fokus pentingnya. Butuh buah dan blender. Nggak usah mikirin warna gelas. 4. Bikin algoritma. Ambil buah, cuci, blender, tuang. Hasilnya, jus segar, siap diminum. Gampang banget kan? Dekomposisi. Masalah gede, potong kecil-kecil. Contoh, bikin kue ulang tahun. Siapkan bahan, buat adonan, panggang, hias. Jadi nggak bikin stres. Lanjut jurus 2, yaitu pola. Nyari kesamaan biar lebih cepat. Contoh, apel merah, pisang kuning, jeruk oranye. Bisa dikelompokin berdasarkan warna atau bentuk. Jurus 3. Abstraksi. Ambil yang penting, buang detail gak perlu. Contoh, gambar wajah cukup lingkaran, tambah 2 mata, tambah mulut. Udah paham itu wajah. Jurus 4. Algoritma. Membuat langkah jelas. Contoh, pergi ke sekolah, bangun terlebih dahulu, lalu mandi, sarapan, kemudian berangkat. Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan tugas kelompok atau diskusi. Tugas yang pertama yaitu jelaskan bagaimana cara kamu menerapkan jurus dekomposisi untuk membersihkan kamar yang berantakan tersebut. Tuliskan langkah-langkahnya secara runtut agar kamar menjadi rapi kembali. Jawaban tugas 1 yaitu 1. Rapikan tempat tidur. 2. Susun semua buku di rak. 3. Masukkan semua mainan ke kotak mainan. 4. Sapu lantai. Tugas 2. Bagaimana cara kamu mengenali pola pada pakaian? Lalu menyusunnya agar lemari terlihat rapi. Jelaskan langkah-langkahnya.
Jawaban tugas 2, yaitu ambil semua baju, cari pola yang sama, semua kaos, semua celana, semua jaket. Susun kaos di tumpukan pertama. Susun celana di tumpukan kedua, dan seterusnya. Tugas 3. Bagaimana cara kamu menggambar denah rumah dengan menggunakan abstraksi? Jelaskan langkah-langkahnya dan hal-hal apa saja yang perlu kamu abaikan. Jawaban tugas 3 yaitu 1. Gambar kotak besar sebagai rumah. 2. Buat kotak kecil di dalamnya sebagai kamar. 3. Fokus pada ukuran dan letak ruangan. Tugas 4. Tuliskan langkah-langkah membuat jus buah sesuai urutan algoritma yang benar agar hasilnya siap diminum. Nah, jawaban tugas 4 yaitu 1. Ambil buah. 2. Cuci buah. 3. Masukkan buah ke dalam blender. 4. Tambahkan air dan gula. 5. Nyalakan blender. 6. Tuang jus ke dalam gelas. Fakta menarik, fun facts. Para ilmuwan hebat juga menggunakan berpikir komputasional loh untuk memecahkan misteri di luar angkasa. Membuat aplikasi dan video game itu menggunakan semua jurus berpikir komputasional. Berpikir komputasional bisa membantu kita belajar matematika dan sains jadi lebih mudah. Rangkuman. Berpikir komputasional adalah cara berpikir cerdas untuk memecah masalah dengan 4 jurus utama, yaitu dekomposisi, memecah masalah besar, pengenalan pola, mencari kesamaan, abstraksi, fokus pada hal penting, dan algoritma, membuat langkah teratur. Jurus ini sebenarnya sering kita gunakan tanpa sadar. Misalnya, saat merapikan mainan, merencanakan kegiatan, atau menjadi benda yang hilang. Dengan melatihnya, kita bisa menjadi lebih teratur, kreatif, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan mudah. Alhamdulillah, usai sudah hari ini kita belajar berpikir komputasional dengan 4 jurus, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ingat, jurus ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyusun mainan, merapikan kamar, bahkan membuat robot. Terus berlatih ya, karena ini adalah kekuatan Supermo untuk menaklukkan semua tantangan. Siapa tahu, suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.